Nah, kita ulangi lagi, ini adalah untuk membuat laporan harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur. Yang pertama kita harus tahu bahan baku langsungnya dulu. Nah, bahan baku langsungnya itu perusahaan pasti punya persediaan gitu ya. Sebelum dia memproduksi lagi, biasanya dia punya persediaan stok sisa di tahun kemarin. Nah, misalnya ini persediaan awalnya 200.000 untuk bahan baku, kemudian dia beli lagi karena pengen membuat produk baru, dia beli lagi bahan baku yang dibutuhkan sebanyak 450.000, sehingga bahan baku yang tersedia semuanya 650.000. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini maksudnya ketika di akhir tahun dia sudah menjual semuanya, kemudian masih sisa, berarti ini nanti masuk ke tahun berikutnya, sehingga ini dikurangi. 650.000 dikurangi 50.000. Di sini bahan baku langsung menjadi 600.000. Kemudian ditambahkan lagi dengan tenaga kerja langsung. Berarti ini tenaga kerja yang langsung membuat produk tersebut, biayanya 350.000. Kemudian biaya overhead terdiri dari tenaga kerja tidak langsung, depresiasi, sewa, listrik dan sebagainya, yaitu senilai 450.000. Sehingga di sini total semua biaya adalah 1.400.000. Ditambah barang dalam proses awal. Nah, ini berarti kita tambahkan 200.000, itu akan menjadikan total dari biaya manufaktur. Kemudian ini dikurangi dengan barang dalam proses akhir sebanyak 400.000. Nah, sehingga 1.600.000 dikurangi 400.000 menjadi 1.200.000. Nah, ini adalah harga pokok produksinya. Itu. Kemudian di dasar-dasar akuntansi manajemen kita mengenal ada sistem akuntansi manajemen yang terkenal. Yang pertama ada sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi atau functional based management (FBM). Kemudian yang kedua ada sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management. Nah, ini lebih baru. Jadi kalau yang atas FBM ini sudah dipakai pada tahun 1900-an. Kalau yang berdasarkan activity ini sudah mulai diterapkan, banyak dipakai pada perusahaan-perusahaan saat ini. Jadi ini yang lebih terbaru. Jadi menggunakan sistem akuntansi berdasarkan aktivitas, bukan lagi berdasarkan fungsinya. Nah, bedanya apa? Functional based management dan activity based management. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Jadi di sini untuk activity based management ini dianggap lebih baik karena dia lebih akurat, kemudian lebih rinci, kemudian penggeraknya juga lebih banyak lagi, kemudian lebih intensif dalam penelusuran, kemudian bisa digunakan untuk memaksimalkan kinerja dan sebagainya. Kemudian untuk tugasnya di sini kalian bisa kerjakan soal 2.9 untuk menghitung harga pokok produksi di halaman 78-79. Nah, di sini ada data sama seperti yang ada di buku dan yang sudah saya jelaskan tadi. Kalian hitung untuk laporan harga pokok produksi bulan Februari. Jadi tadi masih ingat yang pertama, berarti kalian harus tulis dulu bahan bakunya. Jadi persediaan di awal itu berapa? Nah, ini ada datanya. Persediaan bahan baku 73.000. Ini nanti berarti kalian tambahkan dengan pembeliannya. Jadi persediaan bahan baku di awal ditambah dengan pembeliannya. Pembeliannya berapa kalau di sini? Nah, pembeliannya berarti di sini 301.800.000. Nah, kemudian itu nanti menjadi jumlah bahan baku dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi persediaan akhir yang tidak laku atau menjadi stok pada tahun depan. Persediaan akhirnya berapa? Kalau di sini dilihat. Nah, persediaan pada akhir Februari bahan bakunya 56.000. Berarti tadi 73.000 ditambah 301.800 ini pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, ini nanti menjadi jumlah bahan baku langsung yang digunakan. Kemudian setelah itu kalian tambahkan dengan
biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsungnya di sini $210.400 ini. Kemudian kalian jumlahkan juga dengan biaya overhead. Biaya overheadnya di sini $478.590. Oke, nah setelah kalian tambahkan semuanya tadi nanti akan memberikan total biaya manufaktur. Setelah itu nanti kalian tambah dengan kalian tambahkan dengan biaya bahan baku dalam proses. Biaya barang dalam proses ini adalah 80.400 ini ya, barang dalam proses. Kemudian setelah itu kalian tambahkan juga, kalian kurangi dengan biaya barang dalam proses di akhir ini 103.000. Nah, baru nanti menjadi harga pokok produksi untuk bulan Februari. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu tentang perilaku biaya aktivitas. Nah, di sini kalian cukup tahu perbedaan jenis-jenis biaya. Yang pertama, kalian tahu ada jenis yang pertama biaya tetap. Berarti ini adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau outputnya berubah. Jadi mau produksi produk banyak ataupun sedikit, ini biaya tetapnya masih sama. Contohnya apa? Biaya sewa gedung gitu kan. Nah, itu kan tetap sama, entah perusahaan itu produksi mau sedikit atau banyak, biaya sewa tiap bulan atau tiap tahun itu pasti sama, sehingga dia masuk biaya tetap. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel ini biayanya yang berubah seiring dengan perubahan outputnya. Jadi kalau produksinya sedikit, biayanya biasanya sedikit atau bisa banyak. Nah, ini menyesuaikan. Jadi misalnya contoh adalah biaya bahan baku. Jadi kalau produksinya sedikit, bahan baku yang dibeli juga sedikit, sehingga biayanya lebih rendah ketika yang diproduksi rendah misalnya. Nah, ini untuk biaya variabel yang berubah sesuai dengan perubahan outputnya. Kemudian bisa juga ada biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Nah, ini adalah contoh soalnya. Di sini ada Colby Company yang memproduksi termometer digital. Nah, kalian nanti hitung untuk pertanyaan-pertanyaan di sini. Jadi di sini ditentukan Colby menemukan jumlah biaya pemeliharaan produk itu fungsinya di sini adalah 24.000 plus 0,30x. Nah, x-nya adalah jumlah termometer digital. Tahun lalu Colby memproduksi 200.000. Ini 200.000 ya termometer. Nah, biaya aktual dari pemeliharaan untuk tahun tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Pertanyaannya adalah berapa jumlah biaya pemeliharaan yang terjadi tahun lalu. Nah, berarti ini fungsi ini 24.000 ditambah 0,30x, x-nya berapa? Oh, tahun lalu dia memproduksinya 200.000, sehingga x-nya tinggal diganti 200.000. Nah, itu akan menghasilkan biaya pemeliharaan tahun lalu. Kemudian kalau ditanya jumlah biaya tetapnya berapa? Jumlah biaya tetapnya berarti yang tidak berubah ketika produk termometer ini berubah gitu. Jadi kalau ini berubah, yang ikut berubah yang mana? Kan yang sini. Nah, berarti yang biaya tetapnya yang ini. Kemudian berapakah jumlah biaya variabel tahun lalu? Nah, kalau biaya variabel berarti yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produk yang diproduksi. Berarti perkalian dari 0,30 dikali 200.000. Kemudian berapakah biaya pemeliharaan per unitnya? Biaya pemeliharaannya berarti fungsinya tadi ya, ini ya dikali dengan 200.000. Kemudian karena yang ditanya adalah per unit, berarti tinggal aja dibagi dengan jumlah unitnya, yaitu 200.000. Kemudian biaya tetap per unit, berarti ini tadi ya, angka 2 ini dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi 200.000. Biaya variabel juga sama, berarti angka nomor 3 ini nanti dibagi dengan 200.000 unitnya. Nah, ini nomor 7, hitung lagi pertanyaan 1 sampai